Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Zulkifli Swendar dari SMP 6 Cibitung, PKG PJOK Kabupaten Bekasi, yang akan membawakan dengan tema tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan olahraga tradisional. Latar belakang peserta didik kita saat ini masuki sebagai Gen Z yang menerima arus informasi cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi leluhur Indonesia. Bila mana mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang, menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas orkestra merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam pembina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai, pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk pengembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi, olahraga tradisional itu memiliki keberagaman gerak ya. Jadi istilahnya untuk pengembangan anak juga bagus seperti itu. Kita lanjut. Tujuan program kelewat. Tujuan program menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi istilah kasarnya seperti ini, ketika teman sejawat ada masalah bisa membantu seperti itu. Sama dengan permainan olahraga tradisional, disambungkan dengan permasalahan seperti itu. Capaian yang diharapkan: pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil pembelajaran. Jadi aktivitas pengalaman anak murid itu pengalamannya apa? Kayak gitu. Jadi kita bisa menggali, menanyakan pengalaman anak murid peserta didik itu sejauh mana kayak gitu. Untuk eksplorasi aktivitas mencari informasi di internet kan banyak tuh pengembangan permainan olahraga tradisional, termasuk kayak permainan berlok sodor, terus bentengan seperti itu, dan macam-macam banyak sih seperti itu permainan olahraga tradisional dan project. Jadi mungkin anak murid itu suruh bikin video kali ya kayak gitu. Jadi kita akan memberikan arahan pada anak murid gimana caranya anak murid itu membuat
permainan lah kayak gitu, kayak gerobak sodor, tata caranya seperti apa kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Lewat mulu nih. Struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional gerobak sodor. Ya, kayak gitu. Murid yang terlibat kelas 3 atau kelas 8 atau kelas 2 seperti itu. Baik laki-laki maupun perempuan, penanggung jawab kepala sekolah untuk KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktis bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi ketika kita memberi informasi itu kita harus ke wali kelas dulu, kayak gitu. Wali kelas baru dari guru baru ke wali kelas, maaf. Baru dari wali kelas itu membuat panitia. Jadi gitu. Kita bukan panitianya guru, jadi kita memberikan arahan untuk jadi siswa untuk jadi panitia seperti itu, untuk wasit. Sebelumnya kita harus mengajarkan dulu, kayak gitu. Ya, untuk menginformasikan. Kita lanjut. Kapasitas yang dimiliki. Ya, sekolah memiliki kepala sekolah. Ada kan kepala sekolahnya ya? Guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademiknya banyak. Ya, 2 murid yang berjumlah 825 orang, masing-masing kelas mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia. Peserta, wasit, ofisial, penonton. Nah, jadi seperti itu. Sekolah memiliki lapangan olahraga. Ada lapangan olahraganya? Oh, ada. Alhamdulillah. Jadi yang cukup luas itu bisa dibagi menjadi 2 lapangan gerobak sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Sudah ada, alhamdulillah, seperti itu. Jadi kan gini, murid yang berjumlah 825 masing-masing kelasnya mengirimkan perwakilan kayak gitu untuk menjadi panitia, peserta, terus wasit, ofisial dan penonton. Jadi satu kelas itu di sini ada 40. Jadi maksimal lah kira-kira yang ngirimin untuk main itu ada 20, sisanya jadi ditarik 5 orang lah kayak gitu. Jadi ofisial dan wasit dan peserta menjadi panitia gitu. Untuk jaringan internet mungkin untuk jadi panitia kayak gitu untuk mengakses internetnya. Rencana evaluasi screen menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, maaf, tulisannya kekecilan. Melihat dari umpan balik dari murid berupa kuesioner atau wawancara mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tingkat kebiasaan bekerja sama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKI.
berupa kuesioner atau wawancara gitu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa foto dan video gitu, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Cuaca hujan panas terik, kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Jadi kayak gitu. Nah, tergantung cuaca. Misalkan kita udah nyeting misalkan tanggal sekian dan bulan Mei gitu. Taunya besoknya hujan kan nggak bisa ditaruh di kelas gitu ya. Makanya kita undur. Jadi kita bikin mau gak mau harus membuat schedule dari tanggal 13 sampai dengan misalkan gitu. Jadi bisa jangkauannya walaupun selesai sehari juga gak apa-apa Bapak Ibu kayak gitu. Jadi kita bisa menggantikan yang sebelumnya ketika ada cuaca ekstrim kah kayak gitu. Jadi bisa kita selesaikan. Terus kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Jadi seperti itu juga kita bisa menanggulangi ketika antar kelas ada yang bentrok, misalkan ada yang sakit kayak gitu. Kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Jadi kan ini kan kita nggak biasanya membuat lombanya itu di liburan semester ini enggak di kegiatan KBM kayak gitu. Selanjutnya evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Timeline-nya dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya di sini? Iya, nanya dari gimana? Ini pakai mic, Bang. Ya, terima kasih atas pemaparannya yang Pak Zul. Berkaitan dengan pemaparan yang tadi sudah Pak Zul jelaskan, pertanyaannya bagaimana program keberlanjutan dari RPL ini? Gimana? Penjelasannya. Bagaimana program keberlanjutan terkait RPL ini? Oke, terima kasih Ibu Amel. Ya, jadi keberlanjutannya mungkin itu kondisional lagi ya. Ketika emang kita lihat untuk anaknya dulu, mereka senang apa enggak kayak gitu, memainkan olahraga tradisionalnya. Ketika emang misalkan anak sudah senang kan, pasti kan kayak nagih gitu loh. Jadi kan kita sebagai kurikulum merdeka ya kayak gitu. Kita membuat anak senang juga sudah ini apa sih namanya, membangkitkan daya belajar siswa kayak gitu. Terus apa lagi, ada yang mau tanyakan? Cukup puas untuk pertanyaan saya Bang. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Zul. Ya, cukup. Apa ada yang bertanyakan? Cukup ya? Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Kak Krisno, ada yang bertanyakan? Baik, terima kasih Pak Jul. Terkait pertanyaan program RTL Proyek Olahraga Tradisional ya Pak Jul. Saya tanyakan seberapa aktif keikutsertaan peran siswa atau Bapak Ibu guru dalam program tersebut, ya misalkan melestarikan program olahraga tradisional di sekolah. Itu aja, terima kasih Pak Jul.
seberapa aktifnya kayak gitu. Mungkin ya kita jelaskan dulu seperti itu ke apa pengaturan cara mainnya seperti apa kan, misalkan ya masuk kayak gerobak sodor kan seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya, jadi biar anak mengerti dan guru juga mengerti peraturan gerobak sodor, terus kayak apa bentengan kayak gitu. Cara bermainnya kan terkadang kan setiap ini apa setiap daerah berbeda-beda kayak gitu, ataukah namanya kah kayak bentengan. Bentengan di daerah Kak Kris itu apa? Bentengan juga. Di Kerawang Kak Desi apaan? Bentengin. Iya. Ya, paling kalau di daerah biasanya terkenal gobak sodor atau galaksing ya. Nah, iya. Namun sudah diresmikan secara nasional, olahraga tersebut menjadi permainan olahraga hadang. Oh, hadang. Oh, nama ini aslinya hadang. Oh, gitu namanya hadang. Iya, seperti itu. Mungkin kita harus mengedukasi lah seperti itu. Gimana sih ketika guru terus anak juga harus cari tata caranya, harus kita cari tahu gitu, dan edukasi seperti ini loh apa tata cara permainannya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup aja. Oh, cukup ya. Mungkin dari saya seperti itu ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.